semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan melakukan podcast tentang kerusakan lingkungan alam. Nah, di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Kita mulai podcast hari ini dengan satu pertanyaan. Darren, menurutmu keuntungan lingkungan hidup itu apa sih? Nah, keutuhan itu berasal dari kata utuh. Artinya itu persatuan dan juga atau kebersamaan. Jadi dalam iman gereja Katolik itu keutuhan yang dimaksudnya itu adalah keutuhan antara masyarakat dan lingkungannya. Jadi mereka saling terkait ya? Betul. Manusia dengan lingkungannya saling terkait. Ya, keutuhan. Terima kasih Darren. Nah, apa saja yang termasuk lingkungan itu? Nah, kalau aspek-aspek dalam lingkungan itu menurut saya itu ada berbagai macam. Salah satunya itu ada ada tumbuhan, hewan, air, udara dan tanah. Nah, aspek lingkungan hidup itu perlu dijaga gak sih atau enggak? Kalau menurut saya itu perlu dijaga sih, karena manusia itu kan juga tinggal di lingkungan. Jadi lingkungan hidup itu menjadi tempat tinggal kita bersama, dan aspek dalam lingkungan hidup itu kan saling mengaruhi satu sama lain kan. Jadi perlu dijaga untuk menjaga keseimbangan alam. Contoh dari keseimbangan aspek lingkungan itu gimana sih? Kalau contohnya itu kayak tumbuhannya itu kalau misalnya tumbuhan itu ditebang atau gitu pasti kayak contohnya salah satunya itu kan tanah longsor kan. Jadi kalau misalnya tumbuhannya pohon-pohonnya itu ditebang otomatis kan nggak ada akar buat daya serap. Iya. Dan terjadi tanah longsor atau juga banjir kan. Iya. Ya, tumbuhan di sini terutama maksudnya pohon lah ya. Pohon ya, karena pohon akarnya lebih kuat daripada tumbuhan-tumbuhan biasanya. Iya. Oke. Nah, kita selagi membicarakan tentang lingkungan hidup, di sini umat manusia diwajibkan untuk menjaga lingkungan hidup. Kenapa? Karena masalah ekologis dalam dunia ini merupakan ya tanggung jawab dunia. Dunia ini termasuk gereja atau umat manusia. Karena dengan lingkungan yang terjaga dan sehat, umat manusia juga akan bahagia dan sehat. Nah, gitu ya. iya gitu. Nah, untuk menjaga lingkungan hidup, kita perlu mengetahui apa yang merusak lingkungan hidup. ya apa aja? Bisa berikan Kalau menurut saya sih, kenapa lingkungan itu bisa rusak? Lingkungan itu bisa rusak gara-gara kita sendiri manusia. Dan saya bisa kasih beberapa tindakan manusia yang bisa merusak lingkungan. Salah satunya itu kayak menggunakan sampah plastik yang berlebihan lah, terus sampai menggunakan saya yang berlebihan, terus menggunakan pestisida yang berlebihan, bahkan sampai membuang limbah sembarangan. Tentu ya limbah, Iya. sampah. Dan juga kalau misalnya saya tambahin contohnya itu kita tahu kan pukat harimau. Kalau Iya, pukat tahu, harimau pukat itu kita harimau. Yang buat cara nangkap nangkap ikan itu ya? nangkap ikan. Gak cuma ikan besar yang udah dewasa, yang udah siap ditangkap, itu gak main itu aja. Ada juga ikan-ikan kecil juga kan yang bakal ditangkap Yang itu bakal buat. Dan juga terumbu karang Terumbu karang. sekitarnya gitu ya. Dan juga ada tuh kayak istilahnya kayak bom peledak buat. Bom peledak. Bom. Iya, bom peledak itu. Jadi akan merusak Itu terumbu bisa karang di merusak sekitar. Iya. ekosistem laut kan ya. Iya, merusak ekosistem laut juga. Oke, terima kasih. Oh, Josip? Jadi kan sekarang kita udah tahu nih penyebab kerusakan lingkungan hidup. Ada nggak sih upaya-upaya yang sudah dilakukan secara nyata? Nah, upaya yang saya sudah lakukan itu cukup banyak. Contohnya itu kayak seperti tidak menggunakan sampah plastik lagi. Karena sampah plastik itu berdampak kayak tidak susah diuraikan. Nah, habis itu juga udah nggak disaranin lagi kan sama pemerintah. Nah, lebih baik menggunakan tas yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, habis itu ada tidak menggunakan lampu pada siang hari karena bisa pemanasan global karena dari panasnya energi listrik tersebut. Oh begitu ya. Selain itu ada nggak sih tindakan lain dari kalian semua yang pernah dilakuin untuk menjaga lingkungan alam? Kalau dari saya ya, sebenarnya saya juga ada punya rencana ya untuk kedepannya. Kayak ngalihin mobil yang berbahan bakar minyak akan menjadi elektrifikasi. Itu kenapa mobil listrik bisa jadi? Jadi gini ya, karena Anda tahu sendiri kan ya, mobil bensin ini penggunaan bensinnya merusak lingkungan alam Merusak kan? lingkungan. Oh itu ya, menghasilkan polusi udara.
Polusi udara. Bisa juga karena kan dia menghasilkan karbon dioksida yang sangat banyak. Itu juga berasal dari energi yang tidak dapat diperbarui kan. Makanya bikin polusi. Jadi kalau Rencana Anda ke depannya itu apa? akan menggantikan beralih menjadi mobil Mobil listrik. Oh Iya, ya, karena semoga bisa bagus terwujud sih. ya rencana. Amin. Amin. Iya. Nah, kalian juga. oke. Oh, padahal di sini ada yang jaga PKN nggak? Justin. Ya, Justin jago. Kalau gitu ada nggak sih undang-undang yang terkait dengan lingkungan alam? Ya, kalau di Indonesia sendiri itu hukumnya diatur dalam Undang-Undang Pasal 53 ayat 2 tentang PPLH. Jadi secara singkat, undang-undang ini berisikan tentang bahwa setiap orang yang terbukti melakukan perusakan lingkungan hidup itu harus melakukan tindakan penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup. Ternyata baru tahu ya. Ya, Ternyata pemerintah. hukumnya juga. Oke. Pemerintah aktif dalam. Jadi dalam undang-undang kita harus menjaga keutuhan lingkungan hidup toh. Dan Iya. itu loh. Oh, terus kita udah mendengar dari Justin kalau dalam undang-undang Iya. ada tentang lingkungan alam, menjaga lingkungan alam. Kalau ajaran gereja ada nggak sih? Ada. Pernah dengar nggak ajaran gereja tentang menjaga lingkungan hidup? Gimana? Nggak pernah. Nggak pernah dengar. Makanya saya Jadi yang pertama itu ada dari ayat Alkitab Amsal 3 ayat 19 sampai 22. Jadi itu ayat ini tuh intinya menjelaskan bahwa manusia itu harus ikut untuk melestarikan lingkungan alam, bukan hanya merusaknya secara perlahan-lahan. Karena lingkungan alam ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai tempat tinggal kita bersama, begitu. Selain dari ayat Alkitab, ada juga dari dokumen gereja. Pernah dengar nggak dokumen gereja? dokumen gereja udah pernah dengar. Tentang lingkungan Namanya alam. Tentang lingkungan alam nggak pernah. Namanya itu Laudato Si. Laudato Si itu artinya terpujilah engkau. Jadi intinya dari itu ensiklik Paus Fransiskus yang mengajak kita bersama-sama untuk menjaga keseimbangan alam sebagai tempat tinggal kita bersama. Jadi melalui gerakan Laudato Si ini kita diharapkan menjadi manusia yang baru. Dalam hal tindakan-tindakan kita itu harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu juga sebenarnya tuh ensiklik ini tuh menjelaskan bahwa aspek-aspek dalam lingkungan alam ini saling mempengaruhi satu sama lain gitu. Dari podcast ini kita udah tahu banyak tentang lingkungan hidup ya ternyata. Ya sebelumnya belum diketahui ya. Iya dong. Kita juga makin tahu ya tentang lingkungan hidup sebetulnya. Ya, terus ada peran gerejanya juga dan peran pemerintah dalam lingkungan hidup. Pasti ada kita tahu lah. Ya. Oh iya, kalau nggak salah kita ada kedatangan special guest nih ya. Oh? Kalau ayo kita nonton yuk. Shalom semuanya. Kami di sini di Gereja Santo Agustinus bersama special guest kami. Romo Warno OSC, Nah, Romo Paroki di Pagi Agustinus Romo. di Karawaci. Ya. Halo Romo. Halo Romo. Halo, selamat sore ya. Selamat sore ya. Ya, ini udah sore juga ya. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Romo. Kali ini kita mau tanya nih Mo. Ya. Apa saja peran yang sudah dilakukan oleh Paroki Santo Agustinus ini untuk lingkungan alam sekitar? Yang dilakukan oleh paroki di sini untuk alam semesta, ya ada tanaman-tanaman yang ditanam di sini, banyak bunga-bunga di sini, ya. Iya, bisa dilihat Pak. Kemudian di sana juga ada pohon-pohon supaya rindang ya, Sudah sejuk ya. supaya sejuk ya. Kemudian di halaman ini juga ada biopori ya, supaya air itu bisa meresap ke tanah. Kemudian selain itu kita juga mengadakan gerakan pantang plastik dan styrofoam. Nah, itu juga menjaga alam ya supaya Plastiknya nggak bertebaran lagi. ya Karena terlalu banyak plastik Iya, ya. plastik banyak banyak. plastik itu kan susah ya kan. Diolah iya. Iya. Terus Iya. bikin Itu- lebih banyak polusi. Iya. Tapi itu kurang maksimal karena di sini ada warung di situ, maksudnya yang gerakan ibu-ibu ya untuk UMKM itu masih menggunakan plastik dan styrofoam. Nah itu juga sudah saya minimalisir ya supaya tidak menggunakan itu lagi. Itu gerakan-gerakan yang terus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam ini. Gimana, keren kan guys video dari special guest kita?
Sampai sini dulu ya perbincangan podcast kita hari ini. Dah. Dadah. See you next time.